Banyak di plastiknya. Oh, tergugat ini ditunjuk. Apa nih? Masih nanya. Pending aku, Bah. Dah gitu dong. Kirim ke aku dulu. Ada aja. Ini Naham ini enggak ini loh, Naham ini nih. Naham enggak bisa diangkat loh. Device not connected loh. Di sini ada Noah nih siapa, Pak Bom? Siapa? Noah nggak tahu siapa Noah. Aku dari Muslim, Pak Bom. Oh. Nggak masalah. Ya. Enggak, bukan itu. Coba keluarin suaranya lagi. Nggak apa-apa. Muslim lu bagus kan, kita sambut dengan baik di sini. Coba keluarin suaranya lagi, Noah. Anak Batak kayaknya. Aku Muslim. Iya, anak Batak ini. Aku Muslim. Anak Batak ini. Bukan anak Batak. Ini kawan kita yang dari Kalteng ini. Kawan kita. Oh. Kok Noah bukan Noah? Salah tulis itu. Gini, Pak, aku mau tanya. Menurut Bapak itu benar nggak ucapan Juma itu? Apa? Tidak benar. Supaya dia semakin tersesat, bilang aja benar. Enggak, kan tadi saya sudah bilang kalau pemulung sampah itu pasti yang dia senangin dia pungut. Kalau bagi dia senang, dia bilang itu ya gitu. Untuk membenarkan kan. Kalau pemulung kan begitu. Itu ada ST itu. ST12 atau ST manis? ST tawar? Apa ST manis? ST. Jadi dibaptis itu ST. ST. Wah, full suaranya. Ada ST, ada si Ari, sabar. ada Nandar. Nandar sabar. ST. Kok Mary di fase not juga ya? Bu Ciler mana? Oh, Bu Ciler. Pak Ciler, keluar tanya Bu Ciler mana? Palidara. Ada yang tanya Bu Ciler. Bu Ciler mana? Bu Ciler sama Pak Ciler. Bu Sofiatul nggak tahu ya di mana. Mau dikirim. Nah. Oke. Noah, apa masih ada yang perlu ditanyakan? Perlu, Pak. Harga daging babi di Papua itu berapa, Pak? 500.000 kayaknya. Enggak lah. Papua mana? Kalau di Manokwari 120. Kalau di atas gunung sana ya mungkin 500.000 satu kilo. Kalau saya ya nggak kaya. Di tempat murah, Pak. Cuma 60.000, Pak. Di mana? Di Medan? Di Kalteng. Oh, Kalteng. Oh, kalau di Medan murah, Pak. Aku kan ternak, mana? Pak. Oh, Bapak peternak. Oh, ya. Mantap. Kirim-kirim ke Pak Bombom kan? Kalau ternak nggak ada Pak Bombom.
Kalau di Manado murah 50.000. Manado. Oh, babi apa nih 50.000? Malah mahal kalau di Manado. Yang paling murah itu di Kalimantan. Manado mana bilang mahal? Manado murah 50.000. Babi panggang saja yang ukuran babi guling orang bikin itu cuma kena 2 juta. Yang besar itu yang timbangan 40 kilo, 30 kilo lah. 35 kilo. Murah. Babi panggang. Di Tomohon murah sekali. Manado. Tapi Pak di Bom Bali Bom, murah. Mahal. di Wasior Pak Bom Bom banyak daging rusa Pak Bom Bom. Di Manokwari juga banyak. Manokwari banyak ya? Tapi Manokwari kebanyakan dikirim dari Wasior Pak Bom Bom. Iya, memang. Kirim dari Wasior. Kemarin saya kirim berapa kilo dari sana. Untuk teman di situ. Wasior kan nggak jauh dari Manokwari. Rasanya kayak apa itu daging rusa? Wih, enak sekali bikin. Wih, enak. Daging rusa enak, nggak ada lemaknya lagi. Enak Pak daging rusa tuh. Tanya si Noah itu. Kalau di sana namanya payau. Daging payau. Tapi yang paling enak menurutku itu daging babi. Apalagi kalau babi panggang habis baru dipotong itu enak daging babi. Itu kalau babi tuh, aduh nyaman banar tuh kalau jarnya. Kasih Anu coba ya. Kasih Anu Kalau coba babi, ya. Kalau babi paling enak. Berarti orang yang tidak makan babi bodoh dong. Bodoh. Iya. Yang nggak doyan makan babi itu bodoh dan tolol. Botol. Kan kayak Yesus presiden kan pernah makan babi. Yesus kan mana lauk pauk. Pak Bom Bom. Kalau manusia yang tidak mau makan daging babi, itu manusia paling dungu dari manusia yang terdungu di dunia. Iya. Botol, super Yesus botol. tidak makan daging babi, kamu hina-hina gimana? Makan. Mau lihat ayatnya. Itu tadi ada yang bunyi, ada yang kejepit ya? Kok ada yang bunyi itu terus ada yang ngomong? Ada babi Manusia. kejepit kayaknya. Babi kejepit itu babi apa? kejepit, Bumbu bunyinya bambu. ngengok, Dibilang ngengok, bodoh. ngengok. Nggak ada orangnya Pak Kayaknya Lidara. Kejepit bambu. itu Kejepit babi bambu. kejepit atau barusan bunyi? Kejepit bambu. Kejepit bambu. Oh, Yang babi tidak makan kejepit. babi, orang bodoh, orang Mordecai. tolol. Yesus Tuh, tidak dengar makan tuh. babi. Tuh, Tuhan babi Ada kejepit minta tuh. lauk pauk. Barusan Bodoh. babi kejepit. Pak Mordecai, babi kejepit. Bang David denger nggak babi kejepit bunyi barusan? Mana? Kedengaran kejepit Tidak makan kejepit babi, bambu. kamu hina-hina lagi gimana? Aduh, ampun. Oh, rupanya si Anu kirain babi kejepit dari tadi bunyi-bunyi. Udah ulin mah mana mau tersinggung cuma ulin Yesus tuh. tidak makan babi, kamu hina. Makan. Mau ayatnya? Mau makan ayat nggak? Ayatnya, ayo. Yesus makan dan murid-muridnya makan daging babi. Mana sih? Yahudi mengharamkan daging babi. Pak Bom Bom ngomong sama siapa sih wah. Pak Bom Bom? Pak Bom Bom ngomong sama siapa? ini. Dengan Babi kejepit. Babi kejepit. Kamu ini antikristus yang gini kayak gini lah. Mana? Antikristus. Oh enggak. Di mana Tuhan Yesus nggak makan makanan? Tuhan Yesus makan daging babi. Barusan Ada ayat. Pak Lidara bilang orang yang makan babi yang tidak makan babi orang bodoh masih tolol. Yang bodoh dan tolol, yang nggak makan babi mah bodoh dan tolol. Atau bodoh dan tolol. Yesus makan daging babi. Yesus makan babi paling senang Yesus. Orang Yahudi tidak makan babi loh. Makan. Orang Yahudi. Ampun gimana ini Gimana babi? Babinya nggak dimakan, dagingnya makan. Aduh, gimana sih? Nggak ngerti. Babinya nggak dimakan, dagingnya dimakan. Manusia ini nggak ngerti. Bro. Babinya nggak dimakan. Orang yang makan babi diembat. Bener Anu ya. Betul Anu. Iya, Bom. Aduh.
ini siapa Faidara bilang masa orang yang tidak makan babi orang tolol, orang Yahudi Yesus tidak makan babi. Masa dibilang Yesus makan daging babi? Kata siapa? Yesus, Tuhan Yesus paling senang daging babi. Ini si Anu so tahu aja kata siapa Anu. Anu sama babi kejepit nih dia makanya. Ini benar bukan pengikut Yesus, ini mah bukan. Anu itu hari Sabtu aku motong babi hari Sabtu aku jam 4 sore motong babi biar kamu lihat. Ini mah bukan pengikut Yesus, ini mah. Biar ini kau bukan pengikut Muhammad Bukan dia. Ya Bu, emang bukan. Ini mah bukan pengikut Yesus. Bukan. Dia bukan pengikut Muhammad. Kau bukan pengikut Muhammad. Bukan pengikut Muhammad ya. Dia bukan pengikut Muhammad ini. Aduh, di sini. Karena dia tidak pernah ngikutin ajarannya Muhammad. Dia bukan mengikuti Muhammad. Kita jemput dulu teman-teman ya. Kasih teman-teman bicara dulu ya. Selamat malam, Analu. Selamat malam, Pak. Malam. Bom. Malam. Tuhan berkati semua Tuhan berkati semua. Pak King David, Pak Mordekai. Shalom Pak. King Ugar. Saudara. Saya baru coba satu kali nih, Pak. Mau bergabung dengan Pak Bom. Putus-putus Pak, suaranya nggak ada. Putus Pak, suaranya hilang. Hilang suaranya. Terus putus dia. Paling enak hujan-hujan ini makan jagung rebus ya. Abang tidak nampilin Murtadin odong-odong lagi. Murtadin sana, Murtadin benar kok. Nah, ayo dia. Kalau buat saya Pak Bob jangan nukiti Yusuf Madu Bulu lah. Malam ini odong-odong ya gitu. Ini menampilkan babi yang lagi kejepit. Babi kejepit nih malam ini babi kejepit. Kayak di Yusuf Madu Bulu, Pak Bob lah. Yang odong-odong tuh seperti Yang odong-odong seperti kalau ditanya tentang kitabnya semuanya nggak tahu. Itu namanya odong-odong. Tahu dia. Ditanya kitabnya karena dia odong-odong. Babam jadi akhirnya mati sendiri tuh Pak Yusuf Manubulu. Nandar, lu nggak punya malu sama sekali jadi orang ya? Lu nggak punya malu sama sekali jadi orang ya? Hah? Lu nggak punya malu sama sekali ya? Masuk ke room diskusi tapi otak ditinggal di rumah. Kau punya malu sama sekali ya? Terus membuktikan jangan Nabi bukan Tuhan. Pak sang penggugat jangan bilang begitu dong, ditinggal di rumah. Enggak, bukan salah saya bela. 10. Otaknya itu dibuat gule otak. Di rumah makan Padang. Pantes tuh otaknya si Anu dibuat masuk gule. Masuk ke ruang diskusi otaknya nggak malah dibikin gule. Iya. Makanya kalau makan di rumah makan Padang jangan pesen otak, itu otaknya si Anu tuh jangan mau. Tambah pintar. Jadi tambah sama gila ya ntar. Iya. Jadi gimana? Benar. Ampun ya. Jadi gimana Nu? Kamu pasang dulu otak kamu baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pasang otak kamu dulu Anu baru masuk ya. Pasang penggugat. Si Anu ini bukan kamu pintar. Si Anu ini tidak bukan pengikut Muhammad karena dia tidak pernah mau mengawini anak umur 6 tahun. Diam. Kita jemput dulu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam Elohim. Bagaimana? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Gini Pak, saya mau nanya itu antara Tuhan dengan Tuhan itu apa sama Pak? Sama. Tuhan itu untuk persamaannya manusia. Di mana Pak? Coba tolong dijelasin. Tuhan itu manusia, nanti saya tampilkan kamusnya ya.
Tuhan itu sebutan Itu korban untuk manusia. terjemahan, tahu nggak? Ya, manusia. Bukan seperti manusia apa pengikut umat tanda kurung seperti Tuhan itu sebentar, Tuhan itu manusia untuk sebutan manusia. Tuhan itu untuk sebutan yang ilahi atau yang maha kuasa. Berarti antara Tuhan dengan Tuhan ini sangat beda jauh ya, antara manusia antara manusia biasa dengan pencipta alam gitu ya. Iya dong, Tuhan itu adalah tuannya segala tuan yang ada di dunia itu Tuhan. Yes, betul. Betul sekali. Maksudnya tuannya segala tuan, segala yang ada di dunia. Tuhan itu yang ada di langit dan di bumi. Tuan segala berarti tuan. Berarti Tuhan nggak bisa disamakan dengan Tuhan dong? Apa? Kalau Tuhan itu untuk panggilan manusia, kemanusiaannya dipanggil Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu keilahian. Yang maha kuasa itu boleh, Tuhan. Iya. Nanti Bapak bisa cek lagi ya teks asli kitab Bapak. Itu mengatakan bahwa teks mana? Bahasa apa? Kabar. Kau jangan lari ya. Kau masuk di sini jangan lari ya. Biar saya ini kan bahasa apa yang kamu tahu. Yang kamu tahu bahasa apa? Anak kecil mau ngajar. Kan nanti kita tanya tanya kamu aja deh. Lu pinter ya? Lu pinter ya dengan Injil, dengan Alkitab. Lu pinter nggak dengan kitabmu? Saya belum pinter. Nanti tanya kitabmu ya. Ya, biar aja Pak. Ini, Pak. Ini kan biar dia yang mau tanya. Channelnya Kristen. Makanya saya mau nanya. Iya, mau tanya. Ya kan? Mau tanya apa ya? Feedback. Mau tanya apa? Jakfer. Dalam teks asli kitab Bapak itu kan berbahasa Yunani. Iya. Kan? Kamu ngerti nggak bahasa Yunani? Enggak. Sebentar saya tanya dulu. Kamu ngerti bahasa Yunani nggak? Atau cuma denger-dengeran ikut-ikutan orang-orang yang botol itu? Botol-botol itu. Pak, saya dikit-dikit juga paham, Pak. Oh ya udah, kalau paham bagus. Ayo. Kasih baca dulu, Pak. Enggak, yang baca dulu, Pak. Bukan, enggak, sebentar Pak Bom. Yang kamu tahu dari, kamu bilang-bilang dari tadi koar-koar bahwa kitab asli bahasa Yunani. Kamu ngerti nggak bahasa Yunani? Saya tanya. Bukan soal Tuhan dan Tuhan, bahasa Yunaninya kamu ngerti nggak? Ya pasti kalau saya bertanya Bapak lebih tahu lah kan. Iya, katanya makanya. Injil lebih dulu ada dibanding Al-Quran. Iya, saya tanya dulu, kamu ini bertanya berdasarkan kamu dengar-dengeran masukan dari orang-orang yang bodoh dan tolol itu, atau ini dari ini kamu pikiran kamu sendiri, atau karena kamu baca? Dari pikiran saya sendiri, Pak. Oke, ya silakan lanjut. Ya. Apa yang mau ditanya? Saya mau nanya dari kesaksian semua murid Yesus dan kesaksian Yesus sendiri itu mengatakan bahwa Yesus hanya sebatas Tuhan. Kata siapa? Kamu tunjukin. Kamu udah baca berarti? Kurios. Ya iya. Aduh. Sekarang saya tanya kamu ngerti bahasa Yunani nggak? Kamu sebut-sebut Kurios itu kan artinya Tuhan, Pak. Iya, kamu tuh dari mana kamu bilang Kurios? Itu semua mengatakan Yesus hanya sebatas Kurios. Nah, kamu Kurios dari mana kamu tahu Kurios itu Tuhan? Ya dalam teks Bapak lah. Nah, sebentar Pak Marwan, sebentar Pak Marwan. Kurios itu dalam teks Yunani itu Tuhan. Yang bilang kamu Tuhan itu siapa? Loh. Kok lo? Coba ya. Loh. Kamu ini dia dengar dari orang lain ini, Pak. Ini dia dengar dari orang lain. Dia dari orang ilmu sedikit itu. Ada ilmu sedikit sudah mengetes orang. Gini, Pak Rai, coba tunjukin bahasa Yunaninya, coba dia baca dan dia artikan. Ya, ini kayak mau kelewatan ini anak. Ya, saya mau tunjukin dia bisa baca nggak? Ya. Nggak bisa dia, Pak. Enggak bisa kan dia. Tadi dia ngerti sedikit. Aduh. Dia dengar dari YouTube aja, Pak. Dia dari YouTube, mungkin dari siapa dia. Jadi dia mau bertanya.
Ya biar kita lihat dari orang yang sesat. Orang-orang yang kalau sesat kamu itu bicara aku kasih turun, tapi kamu diam dulu. Satu-satu bicara. Iya, jadi dia tahu dari orang-orang yang sesat. Gini aja, Pak Lidara. Saya kan sekarang buka ada kitab Wahyu. Nih nak ya, nak kamu baca ya. Nih Wahyu nih, contoh aja. Pak, coba Pak ini ambilkan itu, ambil kitab. Iya, Wahyu berapa? Bahasa Yunani. Wahyu berapa? Wahyu Ya, 19 Wahyu ayat berapa? 16. Kamu lihat ya, bahasa Indonesia ya. Nih. Dan jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu, ingat ini, raja ini berarti R besar. Raja segala raja, berarti R kecil ini raja di dunia. Oke? Dan Tuan T besar di atas segala Tuan, Tuan kecil. Kamu harus paham di Alkitab ya, jangan kamu ambil Alkitab kamu. Perhatikan ya tulisannya ya, nak ya. Oke, kita buka dulu di kitab. Ya. Ini saya buka. Pak, ini Pak, saya kasih tunjuk ya. Ya, silakan. Biar dia baca. Karena dia cuma dengar-dengaran dari orang botol, Pak. Iya, dengar orang botol. Sok pinter. Lah iya, makanya dicoba aja dulu kalau kayak begitu-begitu langsung dicoba di bahasa Yunani kan. Jadi ini bahasa Yunani. Kamu baca yang besar, Pak. Ya ini. Kurios, ini jelas kurios. Kurios kurion. Kurios kurion, ini bentuk-bentuk jamak, bentuk tunggal, singular, plural. Lord. Kurios itu Lord. Ya, di sini Lord of the Lords. Suruh dia baca, Pak. Suruh dia baca. Mana dia orangnya? Mana tuh manusianya? Kok kabur? Ada. Mana? Suruh baca, coba baca. Woi, coba baca tuh. Lari dia. Kabur. Lari dia. Aduh. Kelihatan ini Abdul ini. Saya bisa jelaskan sedikit dari sudut pandang tata bahasa Indonesia. Ada dia. Pak, scroll gini, Pak. Mana ini? Ya, kamu baca ya. Suruh dia baca. Kamu baca sekarang. Bapak. Kamu kan mau belajar baca nih, apa? Bukan mau belajar itu nanti. Kita diajarin. Kurios. Ini kurios, baca kurios ya, kai kurios. Ini kurios. Jangan baca, biarkan dia baca. Baca. Kasih dia baca, Pak. Baca, weh. Bapak kalau nggak percaya, ketik di Google Translate. Baca. Ada. Mata lu nggak dibaca, mau ketik di Google. Umat Wikipedia. Umat Wikipedia. Kasihan umat Wikipedia ya. Pak Bom mau nanya boleh nggak? Sebentar Pak Bom, sebentar, jangan kasih ngomong dulu dia. Cak Fer, kamu baca nih, udah terjemahannya udah di atas nih, baca dong. Yang hijau nih terjemahannya. Nggak usah pakai Wikipedia segala macam, nggak usah pakai Google Translate. Ini udah ada terjemahannya di atas, baca apa ini? Nggak baca aja. Ini ada nih teks asli yang dipalsukan. Kitabmu yang dipalsukan. Kitab kamu yang palsu. Kitab kamu yang palsu. Tuhan itu kurios. Mana ini kurios Tuhan. Ya, kalau translate Tuhan. Coba kamu translatein, tunjukin di sini. Yang dia bilang benar kalau secara translate itu Tuhan. Tuhan itu. Sedangkan artinya Tuhan itu akropos. Apa? Kurios ini Lord. Lord ini udah bahasa Inggris Lord. Coba terjemahin Lord ke bahasa Indonesia. Coba terjemahin apa? Coba Lord huruf besar ya, diterjemahin ke bahasa Trans Google. Ntar saya terjemahin dulu Pak Bom ya, biar dia matanya kebuka, ini otaknya juga supaya kebuka. Pelan-pelan ya, aja. Ini dia kan mau belajar. Iya, ini Google Translate. Goreng-goreng dulu. Ya, saya baca, saya masukkan kata Lord ya, bahasa Inggris Lord. Kamu baca. Kalau Bo punya mic, kalau Bo punya mic. Supaya dia ngerti nih Lord ya. Dia mah bukan mau ngerti, mau ngajarin itu. Namanya biasa Abdul, hanya bisa main ontas aja.
Nggak ada ilmunya, dia nggak ada ilmunya. Iya, saya baru aja ngetik ya. Arti Lord itu tetap aja Tuan. Tuan. Sudah. Master apa? Kawan-kawan, saya mau jelaskan tata bahasa Indonesia, boleh? Iya. Oke, saya jelaskan ya. Dalam tata bahasa Indonesia, ya, huruf H di tengah-tengah di antara dua huruf vokal itu dihilangkan bacanya. Misalnya begini, tahu. Saya tahu. Itu tidak lagi kita bahasa saya tahu ya. Saya bacanya saya tahu. Artinya huruf H-nya hilang. Ya. Nah, demikian juga tuan. Ya, ada dua huruf vokal di antara huruf A. Itu hurufnya hilang. H-nya hilang dari tuan. Nah, dalam bahasa Indonesia, kamu diam dulu. Kamu jangan ngajar. Kamu bertanya kan? Ya, silakan. Atau kamu lebih pinter. Kalau kamu lebih pinter, kamu jangan Bapak bertanya yang deh. lebih pinter ya, Bapak yang lebih pinter saya. Nah, makanya kamu diam, tutup mulutmu. Ya, Pak, silakan, Pak. Baru itu kamu apa yang kamu tahu tentang bahasa Indonesia? Kamu orang apa? Apa yang kamu tahu? Tetap coba kamu jelaskan saya. Saya nggak tahu. Di antara huruf Bapak yang dua huruf, ya, dua huruf angka, huruf vokal di antara tengah-tengahnya huruf H. Bagaimana cara bacanya? Saya tanya kamu. Hukum bahasa Indonesia bagaimana? Bodoh, ke sekolah sampai di. Bisa nggak kamu? Ya, saya. Kamu bahasa Indonesia aja nggak ngerti, kamu mau ngajar kita bahasa Indonesia aja lu nggak ngerti, lu mau ngajar bahasa Ibrani. Kalau lu nggak ngerti, lu dengar dulu penjelasan, dengar dulu penjelasan. Ya. Saya Pak Didara. Saya ini ya. Pak Didara. Ya. Jadi begini. Apabila ada huruf H di antara dua huruf vokal, itu huruf H-nya dihilangkan. Seperti tahu kita tahu ya, makanan tahu ya. Tahu ya, mengetahui ya. Tetap kita baca apa? Tahu. Ya, artinya huruf H-nya dihilangkan. Demikian juga Tuhan. Antara huruf A dan A, U dan A. Ya, ada H-nya dihilangkan. Jadi Tuan. Itu sebenarnya pengertiannya sama. Diam dulu. Itu sebenarnya pengertian sama. Pak Mordekai. Ya. Nah, kemudian Pak Mordekai, dia ketawa-ketawa, Pak. Coba tanya dia apa coba sinonim. Pak, share screen, Pak. Share screen. Jadi begini. Biar suruh baca dia. Waduh, bertimpa-timpa begini gimana ini? Atau yang lain dulu? Biar saya dulu. Inilah kadang-kadang begini ya. Teman-teman nih begini, sabarlah sedikit. Waktu saya sudah dikasih. Sebentar aja kok saya ngomong, Pak Didara. Saya ngomong nggak lama, Pak Didara. Jangan khawatir, Pak Didara. Ya, silakan Pak Mordekai, silakan. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi, itu ada pergeseran makna. Karena Indonesia ini, bahasa Indonesia minim dengan vocabulary-nya, vocab-nya itu, sehingga pergeseran makna. Untuk Tuan atau Tuhan, untuk Maha Pencipta itu lebih kepada Tuhan. Ya, bukan Tuan. Iya. Paham nggak? Itu sebenarnya satu kata sama. Demikian juga bisa gini, tahu. Itu pergeseran makna menjadi makanan tahu. Tapi kalau secara tulis, kalau kamu tulis saja tanya, kalau kamu tulis, kamu tahu. Tulisnya bagaimana? Tetap tahu kan, tetapi kamu bacanya apa? Tahu kan? Saya mengetahui. Ada huruf H-nya nggak? Tetapi ketika tidak mempunyai awalan atau akhiran, saya tahu, bukan saya tahu. Itu artinya ada pergeseran. Ya, cara membaca. Nah, untuk istilah kerohanian untuk Maha Pencipta itu juga Tuhan. Tetapi Tuhan segala di atas Tuhan. Yang kita ada pergeseran maknanya menjadi Tuhan. Itu loh. Tuhan di atas segala Tuhan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dalam bahasa Indonesia, ya karena tidak ada istilah lain sehingga dibaca di pergeseran makna menjadi Tuhan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda tidak mengerti apa? Tanya silakan dulu. lanjut yang lain. Silakan lanjut, Mas Robert. Silakan. Silakan lanjut.
Enggak Pak, tolong share screen-nya Pak. Nih, sebentar Pak Marban nih baca kamu nih. Nih Mendingan pakai Teos, Kurios, ini Bible. ini translate-nya baca. Ini translate-nya baca apa ini artinya bahasa Baca. Baca. Wih, anak kecil baca. Apa itu artinya? Pak, terjemahan. Ini kamus. Sebentar, ini kamus. Ini kamu baca ini English kamus, ya? to Indonesia. Iya, kamus. Baca. Ini apa artinya? Artinya berarti apa? Google salah ya Pak ya? Ya salah. Berarti yang salah yang Google ya? Iya, orang salah saya Google saya translate alif lam mim bahasa Arab. Google Translate-nya itu ya menerjemahkan minus satu. Ngerti? Oh, saya baru tahu Pak kalau bahwa Google itu lebih bego daripada kamus. Lain. Baca ini apa? Google kan buatan manusia. Ini baca. Kamu baca Kamus Inggris Indonesia. Baca dong. Baca. Mau lagi. Coba Bapak kalau ngetik di Google apa sama Pak artinya? Aduh, manusia terjemahan ini. Kamu belajar Pak. Sama Bentar, saya translate ya. Bahasa Arab alif lam mim. Kamu mau tahu terjemahannya sama Google jadi apa? Ya, sebentar. Bapak jangan alif lam mim. Saya belum benar enggak? Alif lam mim artinya apa? Sekarang saya tanya, alif lam mim di dalam Quranmu artinya apa? Alif lam mim. Saya nggak tahu, Pak. Itu dalam itu bagi yang ilmunya udah luas. Apa? Kok kamu kalau katanya saya kan belum nyampe segitu, Pak. Nah, kalau kamu belum nyampe segitu, kamu mau ngebahas kitab orang, otakmu aja nggak sampai karena kitabmu Bapak sendiri. agamanya lebih dulu ada dibanding Islam, makanya wajar dong jika Islam bertanya. Makanya saya ajarin kamu jangan sabar. Kalidara sabar. Kamu sekarang bertanya bilang pertahankan Google, betul nggak Google? Betul Google? Google ya? Iya. Google ya. Sekarang kita terjemahkan alif lam mim dari Google. Kamu mau setuju nggak? Ya. Artinya apa? Oke? Setuju nggak? Kamu percaya Google kan? Percaya Google kan? Percaya Google kan? Percaya Google kan? Tapi saya pemahamannya belum nyampe ke situ. Jelas. Bapak yang gitu, Pak. Jadi Bapak ini seperti ini, Pak. Anak TK dimasukin ilmu kuliahan mana ngerti gitu. Percaya Google. Itu kan bagian ilmunya udah luas baru paham tentang alif lam mim. Udah. Google. Kamu. Oke, Pak Lidara. Udah, Pak. Google. Ya, Google. Ya, oke. Cari dulu, Pak. Google Translate alif lam mim. Ayo. Ya, saya translatein. Dia percaya Google kan? Oke. Ya, dia percaya Google. Kita lihat orang yang percaya Google ya. Umat terjemahan ini ya. Ya, terjemahin. Saya terjemahin Google Translate ya. Oke. Mana? Itu opung yang bahasa Inggris yang tahu di luar negeri saya tahu bahasa Inggris bingung-bingung ketawa-ketawa. Maklum, padang gurun. Ada apa dengan padang gurun? Biar aja. Ketawa-ketawa saya. Pak Bob mau nanya, boleh? Kamu lihat ya kitab ya. Sabar. King James, Lord itu huruf besar. Nih Pak Bom, itu alif lam mim sekarang diterjemahin sama Google Translate 1000 meme. Coba. Ya, ini. Tuh Pak, dibuka Pak. Sorry. Apa pemotor itu? Sebentar Pak. Jatuh kemana? Itu bunyi apa sih? Marban pemotor. Marban. Ini. Tuh baca Pak. Kamu baca? Ayo. Oh, jadi berarti ketika saya ngetik kata Lord di dalam Google yang artinya Tuhan, itu yang salah Google-nya. Yang salah Google-nya apa bukan? Coba. Ini siapa? Ini salah. Alif lam mim ini Al-Qur'anmu saya terjemahin 1000 meme artinya. Yang salah Google apa Qur'anmu? Ayo, kamu marah Google. Marah itu Google. Marah dia. Ngamuk sana sama Google. Marah kamu sama Google. Ini Al-Qur'anmu saya terjemahin sama Google. 1000 meme nih artinya.
Sudah. Teos Sudah. kurios, teos kurios. Udah. Oke, sudah. Udah. Kamu mau Udah ya. mau percaya mana Google apa bukan? Udah masuk karung, udah. Aduh. Pak Bo mau nanya boleh. Boleh saya yang masukin nggak Pak? Boleh. Masukin karung. Ada yang ribut. Pak Bo mau nanya boleh. Silakan. Ya, Sabar, Jakfer. sampai buka dulu. Sebentar anu. Tuhannya orang Kristen. Jakfer. Jakfer. Jadi kamu lu kan percaya otaknya Google apa ketinggalan. enggak? Anu diam, sudah. Anu kalau mau nggak diam turun dulu. Anu diam, turun dulu. Jakfer, Silakan. Jakfer, kamu udah baca kan translate Google ya? Al-Qur'anmu alif lam mim saya terjemahin jadi 1000 meme. Itu bener nggak? Yang salah Google Translate atau bukumu? Karin ya. Kabur dia. Kabur. Umat terjemahan. Iya, kalau orang nggak paham ya. Ya, dia nggak paham. Seperti begini ya. Saya yang masuk. Tahun kita bacanya apa? Tahun kita bacanya apa? Tahun kan? Nah, itu ada huruf vokal di antara H tengah-tengah, ada A sama U. Huruf H-nya dihilangkan jadi tahun. Nah, tetapi Tuhan sama Tuhan ini sebenarnya sama, cuma pergeseran makna. Sekarang si Anu lagi, tolong terjemahkan ini Anu apa dalam bahasa Google. Ya, anu apa? Kamu saya terjemahin bahasa Google mau? Si Fulan Pak, harusnya terjemahin Pak. Oh iya, dia jujur aja lah si Anu, dia tuh Muslim odong-odong. Jadi kalau ditanya serba nggak tahu dia. Tapi kok kitab orang lain dia maha tahu. Kok Pak Mordekai tahu? Tapi karena si Anu maha tahu. Ketinggalan. Karena si Anu so tahu. Kok Pak Mordekai tahu si Anu itu odong-odong? Aduh, karena dia so tahu. Karena dia so tahu. Lama makan daging babi, yo. Orang bicara daging babi langsung saya lapar ya. Udah lama nggak makan daging babi. Bicara yang lain-lain kan gampang jawabnya itu Lord itu. Lihat di King James itu Lord itu ditulis huruf besar. Iya, jadi kalau betul. King David kita bisa baca King David itu Lord huruf kecil. Betul, Lord King betul. David, Lord Pabombom. Iya. Ya, jadi itu aja ngapain ya? Lord kalau huruf besar semua, Lord itu Tuhan. Pak. Jadi kalau Lord jadi yang kecil kecil itu itu ya Tuhan. Tuan, kalau Lord huruf kecil semua itu Tuan Pak, benar. Ya di kamus seperti itu. Kalau Lord kan L-nya huruf besar, Indonesianya. enggak, kalau L huruf besar, O R D-nya huruf kecil, itu bisa Tuan, bisa Tuhan. Tetapi kalau Lord-nya huruf besar semua itu Tuhan. Iya. Demikian juga bahasa Indonesia. Kalau Tuhan T-nya huruf kecil itu berarti Tuhan juga tuh, tapi Tuhan gitu, bukan Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka tuh nggak paham lah. Mereka nggak paham itu, nggak paham. Oke, belajar silakan. gitu. Pak Adi Putra mau ngobrol sama si Anu, ajar dia bahasa Prancis dulu. Wah, si Anu Saya orang Indonesia ya. Jadi kalau saya berdoa itu saya tidak berbahasa Perancis. Saya kalau ngomong itu orang Perancis nggak tersinggung. Tapi kalau saya bilang saya orang Indonesia ya, saya berdoa dalam bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab. Yang orang Indonesia yang tersinggung, bukan orang Arab. Adi Putra. Pak Bobo mau tanya, Adi Putra sudah nikah kan? Sudah nikah kan? Sudah. Nah, pesan saya kan Pak Adi Putra bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis. Cuma satu lagi, belajar bahasa Arab. Biar istri bapak dan bapak bahasa Arab pada waktu berkelahi orang bilang, oh dia ada berdoa. Iya kan? Ya. Lagi berdoa. Sudah. Begini, saya cepet-cepet ya, soalnya saya minta maaf karena sebetulnya saya masuk ke sini kayak jalangkung ya, masuk tanpa diundang, pergi tanpa diantar. Karena saya suka pergi tanpa pamit. Saya minta maaf dulu sama kalian. Ya. Udah, saya mau tanya jalangkung ini dulu. Sebentar. Pak Adi Putra silakan dulu. Jalangkung. Siapa yang di sampingmu? Adi Putra mau pamit.
Bukan mau pamit saya, bukan mau pamit saya cuman kalau saya karena saya itu kan etika. Jadi jadi kalau pergi kan harus setidak-tidaknya pamit. Tapi kadang-kadang saya itu pergi tuh kadang-kadang saya cepet-cepet saya keluar. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau sarkasme. Tapi emang Google memang begitu. Google itu kan untuk memudahkan. Tapi dia tidak bisa menjadi acuan yang sangat sahih, nggak bisa. Itu hanya membantu kita sebentar saja. Google itu pinter, tetapi bukan berarti tepat 100%. Ya kan? Karena apalagi menyangkut bahasa kan. Banyak yang salah, Pak. Banyak yang salah. Saya mau tanya Marban sebentar, Pak Marban. Dalam Jawa itu kan Tuhan itu kan Gusti ya, ya kan? Ya. Nah, boleh nggak saya panggil Pak Marban itu Gusti Marban? Artinya kalau saya panggil Marban Gusti Marban, artinya Tuan Marban loh, bukan Tuhan Marban. Kanjeng ya kan? Boleh, Kanjeng. Jadi sebenarnya begini, pengertian Tuhan itu kan orang yang dihormati. Kan begitu. Artinya tapi kalau Tuhan Maha Pencipta, Gusti Allah kan, mereka kan bilang kalau Tuhan Maha Pencipta itu Gusti Allah, ya kan? Saya mau itu juga masalah Google. Coba apalagi sih yang tadi, kalau Pak aja, Pak itu diterjemahkan Google itu lalu itu artinya. Jadi contohnya Pak Mordehai itu diterjemahkan lalu Mordehai itu. Oh iya. Lalu, jadi banyak hal-hal yang Google itu tidak tepat, nggak selalu tepat, masih banyak. Dia membantu, Pak. Google itu membantu memang mencari kata-kata yang susah, tetapi dia tidak tepat 100%. Yang tepat itulah kamus. Yang tepat itulah kamus yang diakui di Indonesia KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang harus diakui dan diikuti. Kamus pun Pak, kamus pun biasanya disertai dengan kalimat. Karena beda. Suatu kata digunakan dalam satu kalimat yang berbeda, itu mengartikan arti yang berbeda. Makanya biasanya diberikan contoh kalimat. Iya betul, makanya yang tadi saya kasih ke kamus kan ada banyak-banyak terjemahan. Teman-teman, tadi saya lupa senjata ada teman ini. Ini senjatanya Pak. Bapak tolong tahan ya. Pak Lidara tolong nanti tolong simpan ya. Al-Baqarah 116. Kalau di Al-Qur'an bunyinya begini nggak? Tahu nggak? Ini benar ya dalam Al-Qur'an. Iya, mengangkat Allah. Coba Bapak bikin di Google situ. Coba Bapak bikin screenshot. Pak Lidara punya sekarang Google kalau Al-Baqarah 116 bunyinya bagaimana? Beda nggak? Jelas beda. Iya, coba ntar saya. Nanti kau jelaskan ya. Ini Al-Baqarah 116 ya? Iya, 116. Lihat. Kita kasih lihat ya, bunyinya ini. Kalau di Al-Quran benar bunyinya. Ini benar ya. Tapi kalau di Google nanti terus Google aneh-aneh. Nah, dia kan percaya Google. Jangan percaya Google lah. Nanti kau jelaskan ya. Kalau orang percaya Google jangan. Kalau enggak terjemahan yang Google yang ngomong itu aja. Ya ntar saya terjemahin dulu. Di Google tuh Allah mempunyai anak. Yesus. Iya. Nanti mereka coba nanti lihat. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak maha suci. Nih saya saya terjemahin nih Pak ya. Google Translate nih ya, biar kita lihat apa yang dijawab sama Google. Oke, saya taruh di layar, Bapak baca yang lain ya. Oke. Silakan. Ini yang di Al-Quran ya, aslinya ya. Ini Al-Quran ini. Jelas benarnya ya. Nanti kalau di Google terjemahkan aneh-aneh. Nih ya terjemahannya nih Pak, saya buka saya share screen ya. Ya. Silakan. Ya nih saya share screen nih hasil terjemahan Google. Mari kita tertawa bersama-sama. Google.
Jangan orang suka percaya Google, kenapa ya? Itu Pak. Karena paling gampang carinya. Dan mereka berkata, laki-laki. Dan mereka berkata, Allah telah membuat seorang anak laki-laki kemuliaan baginya. Sebaliknya miliknya semua yang ada di langit dan masing-masing dari mereka taat kepadanya. Bukan membuat anak laki-laki. Terjemahannya itu beda. Kan udah beda terjemahannya. Ini beda, ya kan? Ini ya. Nah, beda kan? Nah, makanya bilang mereka beda, harus ikut kitab suci, jangan kitab Google. Kalau kita ikut ini kan beda. Ya umat dalam kurung translate Google gitu. Orang Al-Quran ini sudah benar, kenapa mereka mau ikut Google? Ya kan? Aneh kan? Oke. Pak Adi Putra ada yang sampaikan Pak, biar kita sambut teman-teman dari Muslim. Entah kenapa ya, saya kok tiba-tiba jadi berpikiran, kadang-kadang suka kalau umat Muslim itu dia bilang gini, kok Allahnya beranak ya? Kan dia Allah anak, Allah putra, berarti Allahnya punya anak. Kan suka mereka suka gitu ya. Oh, itu si Anu beranak 7 itu. Ya, terus kan saya kadang-kadang berpikir kalau saya bilang anak emas, apakah emasnya yang beranak? Kalau saya seorang guru, saya bilang itu tuh anak-anak saya, apakah mereka di dalam kelas itu anak yang keluar dari sperma saya? Kan enggak, kan? Itu kan hanya ilustrasi. Anak tangga apa berarti anaknya yang bertangga? Apa saat tangganya beranak? Kan enggak. Kan anak Allah yang melahirkan kan Maria. Itu kan hanya ilustrasi ya, hanya apa ya? Mereka nggak paham. Hanya apa? Saya cari apa itu ya? Itu hanya ilustrasi, hanya apa ya? Hanya sign. Hanya dia punya tanda, bukan makna anak Allah berarti Allahnya punya anak, enggak, yang melahirkan itu Maria. Jadi anaknya si Maria sebetulnya. Makanya namanya Isa bin Maria, dan bin itu karena mereka kan kalau di dalam struktur patriarkal, paham ya, struktur patriarkal yang ayah itu jadi apa, yang laki-laki itu dia jadi kepala keluarga. Kalau misalnya nama keluarga, nama marga, nanti dia mengikuti ayah, dia tidak mengikuti ibu. Itu namanya patriarkal. Kalau kita meminang seseorang wanita, itu si laki-laki yang datang ke rumah wanita, bukan wanita yang ke rumah laki. Itu namanya patriarkal. Adi Putra, kalau anak bangsa? Anak bangsa itu maksudnya anak-anak yang di dalam bangsa itu, miliknya bangsa itu. Tapi kalau si Anu anak hutan. Berarti anak babi kecap. Anak babi kecap. Makanya namanya dia nih, kalau misalnya saya bukan rasis, ini hanya supaya kita mengerti bahwa yang namanya Yesus itu waktu dia dilahirkan, dia itu di dalam adat istiadat patriarkal. Jadi ya begitu. Jadi kan kalau dia misalnya di dalam Al-Qur'an itu dia kan misalnya siapa bin siapa gitu kan. Nah, setelah kalau dia cowok kan bin, kalau dia cewek dia binti. Tapi setelah bin atau binti itu harusnya nama dari ayahnya, bukan dari nama ibunya. Kalau bintitan apa, Pak? Kalau bintitan itu dia biasanya suka ngintip itu katanya. Bintik-bintik. Kalau like. Ntar. Penonton kok cuma like baru 600, padahal penontonnya udah 1.400 ini. Saya aja belum like, Pak Bobo. Pak Bobo. Like. Ya, di dalam juga like lah. Supaya semua like. Supaya siarannya Pak Bobo semakin. Tapi di live chat ada yang bilang kalau anak tangga berarti anak dari tetangga akibat dari poligami. Bisa? Enggak, kalau anak tetangga itu bilangnya tetap anak tetangga. Dia tidak bisa jadi
Tapi harus ada keterangan tambahan. Anak tangga berarti anak tetangga dari hasil poligami. Nah, itu keterangannya. Oh, itu juga nanti saya mau enggak, saya mau ngomong ini apa ya, saya kurang mengerti tentang kawin kontrak. Mungkin bapak-bapak ini bisa mengerti tentang kawin kontrak, nanti jelasin kepada saya ya. Supaya mengerti, bawa temen ke sana, diajarin. Nah, bawa si Anu lebih paham. Bawa ke puncak. Ke puncak itu banyak Arab di sana tuh, yang kawin kontrak itu. Jadi kan Mega mendung, bisa, ya itu betul juga. Mega mendung betul. Zulkifli Abbas, saya nggak perlu belajar kitab kamu. Sudah cukup di otak saya ada 31.103 ayat ya. Saya nggak mau belajar yang 6.600 ayat, 6.666 ayat. Masih sedikit. Di otak saya udah banyak. Itu juga nanti saya mau komentari. Zulkifli, saya nggak perlu ya. Nggak ada komen di sini. Saya nggak perlu mau belajar ayat-ayat yang di bawah otak saya sudah banyak. Sudah penuh. Ya. Otak saya ini udah penuh. 31.000 ayat lebih. Nggak perlu 6.000. Nggak perlu lagi. Otak saya sudah banyak. Pak Bom percaya sama ayat-ayat itu. Pak Bom. Saya nggak percayalah. Pak Bom percaya sama ayat-ayat itu. Hah? Udah sakit, udah kepala saya sakit. Suruh dia masuk, Pak, biar kita debat sama dia. Ada komentar saudara Bom. Jadi kan suruh masuk, Pak. Biar kita uji ilmu dia. Jadi maksudnya kan Yesus bin Maryam. Nggak bisa dong, harusnya bin itu setelah bin itu harusnya laki-laki, karena laki-laki bapaknya itu yang dia meneruskan nama marganya. Misalnya siapa? Bin Abdullah. Nah, bin Abdullah karena ayahnya Abdullah. Nama keluarganya atau binti siapa tetap. Tapi kan ini kan masa bin Maryam kok cewek? Nah, itu mereka bertanya-tanya nggak? Mereka bikin sampai ke situ. Saya sih mikir, kenapa ya dia bin Maryam? Kenapa nggak bin nama laki-laki harusnya? Satu-satunya di dunia, Pak. Padi Putra satu-satunya di dunia yang pakai nama bin dari ibunya cuma itu. Sama Isa itu juga satu-satunya bin Maryam. Nah, Mestinya itu kan harusnya tidak bisa karena itu kan harusnya kan turunan tapi Muhammad. mereka bertanya-tanya enggak, kenapa bin Maryam? Kenapa enggak bin Abdullah atau bin Yusuf atau bin apa? Otak mereka nggak sampai ke situ, Pak. Otak mereka nggak sampai ke situ. Maaf ya, kalian kan di sini kan biasanya kan di sini kan banyak orang Sumatera Utara, banyak orang Batak. Kan sama dengan orang Batak, kalau dia menikah nanti anaknya itu nama marganya itu dari ayahnya, bukan dari ibunya. Sama kan? Jadi nggak bisa bin siapa nama ibu nggak bisa, harus bin diikuti oleh nama keluarga ayahnya. Iya, bukan karena ibunya. itu di dunia itu mengikuti patrilineal dari garis bapak. Iya, makanya tapi dibilang mereka berpikir nggak sampai ke situ. Orang-orang itu si Irena Handono mikir nggak sampai ke situ? Nggak mikir, otaknya nggak ada soalnya. Nah, otaknya nggak nyampe ya. Supaya dia mikir. Supaya dia mikir, Pak Adi Putra, supaya mereka mikir, panggil Pak Mikir ke sini dulu. Ya, itu dia. Benar, Pak Mikir, panggil Pak Mikir. Nah, dia sekarang pronunciation-nya aja Bible. Dia pronunciation-nya aja Bible. Kita bisa nggak percaya orang yang pronunciation-nya Bible? Bimbingan belajar apa ya? Bible. Saya sampai mikir, Bible ki apa toh? Bible. Salah ngomong itu. Nggak mengerti dia. Pernah belajar Bible loh. Bible itu makhluk apa ya? Oh, Bible. Ya Tuhan, kamu SD-nya di mana? Mungkin waktu dia belajar bahasa Inggris, dia absen. Waktu dosennya dia absen, dia di kantin, dia makan. Bayar sekolahnya dia pakai beras, Pak. Dimaklumin. Bentar loh. Anu punya suara kemana nih, Anu? Udah ya, saya segitu aja ya. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Siap. Pak Adi Putra, terima kasih. Anu lagi ikut live dia dengan channel sana tuh. Dia cari ilmu untuk masuk ke sini. Dia suruh Juma masuk, Suruh Juma masuk sini, Si Anu lagi mungut-mungut. Istrinya mesti kawin kontrak, nanti kalau kontraknya habis itu
ceweknya saya mesti balikin sesuai dengan keadaan sebelumnya belum? Dicat dulu, apa kan kalau rumah kan dipakai temboknya kan saya labur dulu. Saya kuncinya saya ganti. Pak Adi Putra, ngomong dibawa anaknya pun ditinggal. Sebentar Pak Adi Putra. Jadi kalau saya tanggapinya ini masalah Bible itu. Jadi ini agak berbeda mungkin. Jadi kalau di orang Batak bukan lagi Bible Pak, Bible itu ditulis langsung, ya. Jadi di orang Batak itu ada perubahan tulisan pun, jadi bukan lagi diucapkan Bible dan nulisnya juga bukan BIBLE, langsung Bible, ya. Jadi kalau masalah bukan betul, tapi harusnya ya itu kan kalau kita berbicara dalam dalam semuanya dalam berbicara dalam bahasa Batak. Bahasa tapi Batak. Kan di sini kan kita berbahasa Indonesia. Dari dialek Batak. Jadi artinya ada perubahan-perubahan itu yang terjadi di kalangan masyarakat gitu loh. Saya setuju. Saya setuju, tapi biarpun bagaimana kan sebaiknya itu mengucapkan sesuai dengan aslinya. Nah, saya mengerti itu aksen. Tapi kalau udah diadopsi gimana, Pak? Ya, itu tetap karena kan saya kan di dalam bahasa Indonesia, tapi kalau saya pikir di bahasa Indonesia pun mereka tetap bilang tidak akan di KBB. Saya tidak tahu ya apakah ada di KBBI Bible. Nah, ini saya Putra saya tanya, yang benar subscribe atau subscribe? Subscribe kan? Nah, tapi kebanyakan baca subscribe loh. Ya itu itu tergantung kitanya. Kita mau ngikutin yang benar atau yang tidak benar. Bukan, masalahnya di situ ada ganda. Mungkin dia pakai bahasa Indonesia, di eja sesuai dengan bahasa Indonesia, tapi kribe-nya enggak kena. Seharusnya kribe kan, kalau memang 100% kan bahasa Indonesia, seharusnya kan subkribe. Iya, Pak Adi Putra, ini aja Pak Adi Putra. Lidahnya si Anu ini, lidahnya Anu yang kejepit ini, dia nggak bisa bilang Levi's, Pak. Lepis. Dia Levi's kalau nggak. Dia nggak bisa bilang Levi's. Dia nggak bisa ngomong Levi's. Dia ngomongnya Lepis. Lepis benar. Lepis yang benar. Ayo. Dia nggak bisa. Lidahnya, soalnya lidahnya kejepit, Pak. Tapi biarpun bagaimanapun juga, kalau mau mengucapkan kata yang dari bahasa asing itu ya harusnya pakai logat yang asli, kecuali dia memang sudah dikukuhkan di KBBI dengan di Indonesia kan misalnya bentar ya saya cari edition. Nah, itu edisi itu sudah dimasukkan di dalam bahasa Indonesia resminya edisi. Bukan edition. Itu bisa kita ngomongnya edisi sesuai dengan KBBI. Adi Putra, saya perbaikin kamu ya. Ya, boleh. Saya terima. Karena itu bahasa sehari-hari ya. Di Prancis juga banyak ya bahasa sehari-hari. Sebelum dia masuk ke kamus, yaitu masyarakat akan memakainya. Jadi janganlah dipermasalahkan itu ya. Enggak apa-apa itu hanya gimana percampuran dialek itu namanya ya, jadi enggak dialek itu Bible yang nonton di like yang jadi yang doang pakai kata Allah di like yang jadi masalah yang jadi masalah itu kalau pakai bahasa hutan, nah seperti Anu ini yang susah dipahami. Nggak, kita tanya dulu Rendah Hati ini siapa ya? Pakai bahasa aslinya kita tanya dulu Rendah Hati bentar Rendah Hati, selamat malam. Ya, silakan Anu, apa yang mau ditanyakan Anu? Anu.
Pak Bom, balik ke tema menyembah Allah yang benar. Mbah Google. Ya, menurut kamu bagaimana? Benar, Mbah Google. Menurut kamu bagaimana? Menyembah Allah yang benar menurut kamu gimana caranya? Nanti bagian apa? Coba jelaskan. Gimana menurut Yesus? Loh, saya tanya kamu yang buka perkataan. Menurut kamu menyembah Allah yang benar itu bagaimana? Sembahlah. Ayo jelasin. Yo, Yesus. Marban mana Marban? Gimana? Jangan lari dulu. Yesus. Jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Justru gini. Yang ditanya ke kamu yang buka perkataan. Bentar Pak Lobo, tanya rendah hati dulu. Ya. Kayaknya rendah hati dari seberang juga. Oh, mana? Rendah hati. Halo, rendah hati. Nggak nyaut ya Pak, hitung 3, nggak sampai 3 nggak nyaut, udah tendang keluar. Ya, silakan diskusi menyembah Allah yang benar. Yo. Ya. Iya. Dari mana? Silakan Pak Lobo. Kata menyembah itu apa? Kata menyembah itu apa? Nah, udah jangan melenceng-melenceng. Loh, bukan melenceng, kan menyembah, berhubungan. Menyembah, kata menyembah itu apa? Bukan melenceng, kau sebutkan kata menyembah. Dari saya tanya kau, menyembah itu apa? Nah, menyembah itu apa? Yohanes 17:3, Yesus menyembah siapa tuh? Menyembah itu apa? Saya tanya kamu dulu, menyembah itu apa? Kalau kamu nggak bisa berdiskusi, udah turun aja. Tuh, kayak gitu. Kalau takutnya kayak nah, gitu. makanya coba jelasin kata menyembah itu apa. Aku nggak mau jelasin. Nah, berarti kamu nggak bisa, udah nggak usah ngomong, ganti topik. Udah selesai. Ganti topik. Selesai. Orang ini sok lah. Ayo, ganti topik. Yo, tahu botol nggak? Kamu botol apa? Membuktikan. Begini, kalau kita bertanya. Kalau kita Marban kemana Marban? Kalau kita bertanya, kalau kita bertanya, hendaknya kita mengerti apa yang kita tanyakan. Kalau kita sendiri tidak mengerti apa yang kita tanyakan, kalau kita tidak mengerti apa yang kita tanyakan, jadi diskomunikasi. Jadi tidak nyambung. Diam dulu. Jack Fire ini, Jack Fire yang mau bertanya. Silakan Jack Fire. Pak, Bapak tadi kan translate-nya itu kan tulisan bahasa Indonesia dimasukkan ke translate Arab. Bapak tuh salah. Harusnya Bapak ngetiknya ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jack Fire ya, itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya, alif lam mim 1000 meme keluarnya. Taruh bahasa Indonesia itu ke terjemahan Arab. Enggak, di bawahnya bahasa Arab. Lihat. Mana itu ya kamu yang mata kamu pice. Ya saya ulangi lagi nih. Ya Pak Bom. Lagi. Ya udah. Ya. Bapak ketik bahasa Indonesia. Tapi Sebentar. Jack Fire. Kamu percaya, kamu lebih percaya. Ini kan kitab Al-Qur'an kamu. Ya. Oke. Ini Al-Qur'an kan? Kamu lebih percaya kan? Ya kan? Oke. Kamu lebih percaya kan? Oke. Berarti kita lebih percaya kitab ya. Ini firman Tuhan ya. Oke, sip. Nah, sekarang Pak Lidara bikin yang terjemahan Google. Penggugat. Ya tadi. Iya. Enggak, saya biar aja. Enggak, saya tanya, kamu percaya ini kan? Jack Fire, kamu percaya bahasa Quran ini kan terjemahannya, percaya ini atau percaya Google? Bukan percaya mana, ini atau Google? Saya mau tanya dulu. Bapak kalau mau masukin ke artinya. Enggak, dengar dulu. Bukan. Saya tanya, kamu percaya kitab kamu ini atau percaya Google? Nanti saya terjemahin dari Google. Ini kan yang terjemahannya kan dalam bentuk bahasa Indonesianya, Pak. Iya. Nanti saya terjemahin bahasa Arab. Iya, bahasa Arab, cuman itu kan bukan teks asli bahasa Arabnya, tapi ini kan bukan. Kamu salah. Begini, Pak. Ini kan kitab Al-Qur'an yang sudah sah, diterjemahkan kan? Sudah mantap ya. Ini kitab percaya nggak kamu ini? Kamu percaya ini atau Google? Kalau kamu percaya Google, kita nanti buka Google supaya nanti kamu kaget hasil firman Google. Artinya kamu percaya yang mana? Aduh, ini orang, kenapa manusia dunia ini orang begini bisa masuk di channel saya ya?
ilmunya paling rendah sekali. Kamu lebih percaya kitab kamu atau Google? Tanya Pak, dulu, saya tanya. biarpun ilmu saya Dol. Kau sekolah sampai SMA tes 2. Kau dengar dulu. Saya bicara, Abdul. Kau lebih percaya, sebentar. Abdul. Kau lebih percaya kitab Al-Quran atau Google? Saya tanya dulu, kamu lebih percaya kitab suci atau Google? Ya Al-Quran lah. Ya iya, ini Al-Quran. Okay. Saya saja yakini Al-Quran. Kamu kok gimana? Kamu protes? Ini Al-Quran botol sekali apa? Al-Quran terjemahannya. Kamu lebih percaya ini kan? Kamu lebih percaya ini kan? Kitab kan? Ini surah apa ini, Pak? Al-Baqarah. Al-Baqarah 116. Ini kan kitab kamu. Al-Baqarah, sapi betina. Coba kasih lihat Pak Bom, foto saya, Pak. Share screen-nya buka, Pak. Sapi betina. Pak Bom, share screen. Share screen saya, Pak. Buka, Pak. Udah Pak Dilara, terjemahan itu yang ada di terjemahan itu yang ada di itu di penggugat punya. Penggugat coba kasih kirim Pak Dilara aja. Enggak nih Google Translate, Pak. Dia kan mau Google Translate nih, saya pakai Google. Tidak, sabar lu, Pak. Tanya dia dulu, dia lebih percaya mana? Tunggu pengakuan dari mulutnya supaya jangan bingung-bingung. Kamu percaya kitab kamu, coba lihat kitab kamu, terjemahan pasti begini udah. Ini kan kitab suci, ya jelas kamu percaya kitab suci dong, masa kamu percaya Google? Aduh, Bapak palsuin ya ini ya. Pak Lidara, kan? surat 3 ayat 1 ya Pak Lidara. Saya buka Google, Pak. Saya buka Google. Iya, ayat 117. Pak, nih saya bacain ya. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, bukan mengangkat anak. Oke. Ini mengangkat anak. Ini kan Bapak yang ganti hurufnya ini. Oh, berarti kamu tidak percaya kitab kamu nih. Berapa ini? Dan mereka berkata, Oke. Aduh, nanti aku mau jadi nandar ya. Kalau bisa alam yulat tuh. Nah, oke, kamu percaya. Sebentar, teman-teman. Ayat porno dalam Bible. Pak Bom, coba share screen saya, tolong dibuka biar dia baca, biar dia translate Google-nya, Pak. Nah, ini baca nih translate Google. Pak Lidara. Dia kan percaya yang punya anak. Nah, kamu lebih percaya yang punya anak tadi kan daripada mengangkat kan? Nah, ingat loh ayatmu mengatakan Tuhanmu tidak beranak loh. Lam yalid wa lam yulad. Nah, Allah telah membuat seorang anak laki-laki kemuliaan baginya. Ini terjemahan Google. Lu percaya mana? Terjemahan Google. Sebentar, Pak. Sebentar dong, yang lain yang lain diam dulu Pak. Tolong yang lain diam dulu biar dia baca dulu nih terjemahan Google. Itu dirubah itu Pak. Bapak jangan yang mana dirubah orang ya, ini dirubah ini bahasa Indonesianya. Nggak ada dirubah. Ini Google Translate. Bapak kalau berani buka Google langsung. Ini Google. Al-Baqarah. Woi, koplak. Ini Google. Coba ketik. Goplak itu Google koplak namanya. Ini Google koplak. Oke, teman-teman, kita buka teman-teman apa yang dia mau. Apa yang dia mau aku buka. Nah, sekarang begini. Begini kawan. Bukan di sininya, kamu buka coba. Sebentar Pak Marban, sebentar. Ini kan mau dikarung deh, sebentar deh. Dek. Buka langsung gitu loh websitenya. Oke, tadi yang ada yang buka yang langsung tadi yang benar kan? Katanya Allah punya anak kan? Itu yang kamu percaya? Iya. Enggak menyesal? Iya, mereka berkata Allah mempunyai anak. Tuh. Nah, mereka berkata Allah mempunyai anak. Orang Kristen yang berkata. Orang Kristen? Mana ada orang Kristen di situ? Mana di situ ada orang Kristen yang bilang? Enggak ada, tapi yang dimaksud mereka itu kan kamu ngarang. Nah, kamu ngarang. Di situ tidak ada. Di situ tidak ada bilang. Kamu yang ngarang. Ya, yaudah gini Pak. Bapak kamu yang ngarang. Mereka di situ tidak ada bilang mereka situ orang Kristen. Tanya dulu Pak. Mereka tanya dulu. Dia lebih percaya Google atau Al-Quran? Kamu lebih percaya Google atau Al-Quran? Sekarang gini Pak. Bapak buka di Google. Sekarang begini. Kenapa ada si Anu lagi botol? Kamu lebih botol ya? Kamu lebih percaya Al-Quran atau lebih percaya Google? Ayo. Bapak takut ya, ayo bilang aja Bapak takut ya kan. Dan luar biasa kebenaran terbuka ya kan. Ini memang koplak ya. Kamu lebih percaya Al-Quran, kitab Al-Quran atau Google? Nah, orang ya.
Di sini tempat diskusi bukan bermain. Saya tanya, kamu lebih percaya Google atau kitab kamu Al-Quran? Ya saya percaya Al-Quran lah Pak. Nah, kenapa kamu lebih percaya Google ini? Bapak, kenapa kamu lebih percaya Google? Ini sudah Google ini. Makanya ketik Al-Baqarah 116. Aduh, tolong ya teman-teman yang dari Muslim, tolong ceramah ini satu nih anak ini. Sudah ngajar salah-salah ini ya. Enggak, kita kasih suruh dia yang ketik. Ayo coba kau ketik. Kenapa mau ketik itu? Kenapa enggak mau coba ketik? Kau ketik aja biar kau ketik sendiri. Apa keluarnya? Coba share screen. Apa keluarnya? Kau ketik. Allah mempunyai anak. Mana? Ketikanmu mana? Mana ketikanmu? Google mana ketikanmu? Tunjukin di sini share screen. Share screen sini. Mana ketikanmu? Kamu ini ngoceh doang. Ayo ketik. Tunjukin buktinya. Bentar. Sama nggak dengan ini? Ayo tunjukin buktinya. Bentar ya. Waduh, tambah bodoh. Membuat seorang kenapa anak begini ya? Lebih percaya Google daripada Al-Qur'annya. Aduh, kenapa ya? Nanti penyebab apologet Muslim nanti Pak Dani tolong tatarin orang dulu. Aditya tolong ini. Aditya. Al-Qur'annya dibilang salah. Aduh, dibilang Al-Qur'an salah, Google yang benar. Aditya ini didik anak kamu piara dulu nih, anak kamu nih, Aditya. Aduh, Pak Dani pasti marah di Pak Dani nih. Pak Lobo, pasti Pak Dani marah nih. Mana kabur lagi pasti dia? Marah ini. Bukan marah lagi. Keluar Pak asap, Dani, Pak. Katanya Pak Dani bilang kalau ada orang tolong naik. Aduh, Pak Dani tolong tatar. Pak Dani mau sikatkan ini, Jafair ini. Pak Dani. Aduh, Pak Dani. Coba Bapak sekarang gini, kan Bapak yang bisa, sedangkan saya nggak bisa. Bapak bagaimana sih? Di Google. Jangan kita, nanti kalau kita, kamu bilang palsu, kamu bilang ngarang. Sekarang kamu yang ketik. Biar dibaca. Udah baca lah. Gitu loh. Udah baca lah yang sekarang. Baca yang kamu itu. Ya, Bapak buka dulu di Google. Isi dalam ketik Al-Baqarah 116. Nah, di situ keluar. Bentar. Pak Bom. Buka layar saya, Pak Bom. Oh ya. Iya, sama Pak. 216 beda, ya. Pak. Ini Bapak aja ya? udah rubah itu. Al-Quran gimana? Lihat ya. Ya, saya udah lihat ya. Nggak kelihatan, Pak. Burem, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Burem, Pak. Kirim di chat saja. Penggugat, kau kirim di ini saja. Nggak kelihatan. Screen aja. Ya. Tidak screen aja di copy paste aja. Udah benar. Di copy paste langsung translate ke sini, dipindahin bahasa Arabnya. Ya, ini benar. Yang tadi itu yang tadi share screen itu udah sama. Ini. Ya sama yang saya tadi share screen. Sebentar. Jadi gini. Pasti tulisannya mereka berkata Allah mempunyai anak, bukan Allah yang membuat anak. Jadi kan itu video loh. Udah benar video ini. Mau diulang? Ya. Mau diulang nggak? Ya, makanya Bapak ketik dulu. Ketik di Google. Al-Baqarah 116. Lihat itu. Ini mana masih loading lama ini, Pak. Ya, coba mana? Bapak kan lebih pintar, makanya Kemenak ya. Ya. Lihat tuh dari Quran Kemenak ya. Ya, baca itu baik gitu. Ya. Mana belum keluar nih? Sinyal kamu Lola. Internet kamu lah keluar. Dia pura-pura itu. Ini tulisannya aja masih loading, Pak. Buang aja ini sampai ini, Pak. Udah selesai. Ini sampai nih. Udah sampai. Bapak, jangan gitu dong. Ini kita profesional, Pak. Ini share screen. Bilang aja Bapak takutkan. Pak Bom, tolong share screen saya, Pak. Google Translate nih, saya masukin kata yang dari saya copy dari Al-Quran ya. Nih ya, ini masih kosong ya. Kamu lihat. Jangan translate. Apa kok kamu katanya translate Google Translate, ini Google Translate apa bukan koplak? Iya. Kamu jangan Google Translate.
Tapi tuh tulisannya Google di atas tuh, Google di atas ganti tuh. Bu, Al-Baqarah 116. Coba ketik, berani nggak? Koplak. Tadi kamu bilang Lord itu jadi Tuhan pakai Google Translate kan? Pakai Google Translate ini kan? Bener nggak? Lord kan jadi Tuhan. Kita Bapak kan sering revisi, makanya saya nyari lewat translate. Revisi. Buku kamu yang direvisi nih. Anak kadal guru nih. Translate. Coba Bapak nih. Al-Baqarah 116. Ketik aja berani. Pak Bom nih lihat ya sama-sama ya. Nih saya masukin kata dari Al-Qur'annya. Cepret. Tuh keluarnya apa? Ini pembodohan nih namanya. Kamu yang bodoh, kamu yang goblok. Makanya Bapak berani nggak ketik? Aduh, kenapa? Aduh, pedi aku. Saya ulang lagi sekali lagi. Nih. Jangan di situ dong Pak, katanya. Ini Google Translate. Pinter, masa nggak berani sih? Ini kamu goblok nggak? Ini Google Translate bukan? Ya, kamu koplak. Karena saya goblok, makanya saya tanya sama Bapak. Nah, ini Google Translate. Kalau goblok tanya sama orang pintar. Ini Google Translate bukan. Ini Google Translate bukan. Ini Google Translate bukan. Aduh, Bapak bikin dosa saja deh. Tuhan Yesus, ampunilah kita Tuhan Yesus sehingga kita bisa. Jangan translate. Udah turunin Pak. Udah turun Pak, turunin Pak Bom. Buang aja Pak sampah ini Pak Bom. Buang aja. Sampah itu. Ini orang bodoh ini ya. Sampah. 1 jam lebih nggak ada hasilnya. Bentar, gini. Jadi anak ini sudah ngomong tadi bahwa dia sangkal ayat yang diterjemahkan benar itu, malah dia sangkal itu lucunya. Ya kan? Ya. Itu orang botol namanya. Pak Bom, balik ke tema aja. Balik ke tema. Malah dia bilang beranak. Pak Bom. Ya udah. Saya izin sebentar ngomong, Pak Bom. Sebentar aja, Pak.